Halo Digiters, balik lagi sama saya Arya dan ini adalah rekomendasi smartphone terbaik di bulan Mei. Ya, bulan Maret kemarin bisa dibilang hampir semua brand itu launching HP baru karena emang ngejar THR Lebaran. Makanya ada banyak banget yang rilis. Nah, di bulan April itu ada beberapa yang rilis, cuma tadinya tuh mereka niatnya pengen jual sebelum Lebaran, tapi telat gitu. Barangnya nggak keburu masuk, ya karena satu atau lain hal. Nah, di bulan Mei ini bisa dibilang bulan yang lebih nyantai ya dari 2 bulan sebelumnya. Tapi tetap aja nih, ada beberapa smartphone baru yang rilis di bulan ini dengan spesifikasi dan harga yang nggak kalah menarik. Dan di bulan ini tuh ada sebagian orang yang mungkin kalau nggak urgent-urgent banget, mereka tuh bakal nahan gajinya ya buat beli HP baru. Apalagi yang udah punya anak ya, karena kita tahu sendiri bulan depan, bulan Juni itu udah mulai masuk liburan panjang ya, liburan kenaikan kelas. Jadi ya rata-rata mereka tuh pada spare uangnya atau gajinya buat persiapan liburan sama anaknya keluar kota. Atau mungkin di saving lagi buat prepare bayar uang gedung di tahun ajaran berikutnya. Oke, sebelum mulai video rekomendasinya, di sini saya punya beberapa disclaimer ya tentang pilihan smartphone yang bakal saya sebut di tiap kategori harga. Mulai dari tahun rilis sampai harga terkini dari smartphone-nya. Jadi Anda bisa pause video ini biar bisa baca infonya lebih detail. Oke, langsung aja kita masuk rekomendasi smartphone di harga 1 jutaan. Nah, di harga segini saya punya 3 pilihan ya. Yang pertama ada itel City 100. Ini seri barunya itel ya, harganya 1,3 jutaan. Kita udah dapat HP dengan bodi tipis, layar gede, dan udah support bypass charging. Terus yang kedua ada Redmi 14C ya, di harga 1,4 jutaan. Ini bisa dibilang HP sejutaannya Redmi yang desainnya cukup mewah dan speknya juga masih lumayan lah. Dan yang ketiga ada Infinix Hot 50 4G di harga 1,7 jutaan. Dia performanya lumayan kencang pakai Helio G100 dan udah pakai memori yang juga sama-sama ngebut ya. Udah pakai UFS di 256 GB. Nah, dari 3 pilihan tadi, saya paling suka sama Infinix Hot 50 4G. Karena ini HP sejutaan yang udah bisa ngangkat banyak kebutuhan ya. Mau nyari performa kenceng, memori lega bin sat-set, layar smooth, dan kameranya juga lumayan. Oke, untuk smartphone harga 2 jutaan, di sini saya punya 3 pilihan terbaik. Yang pertama ada Moto G45, harga 2,4 jutaan, kita udah dapat HP 5G ready, terus softwarenya juga cakep ya, dan konektivitas ke PC-nya juga oke banget. Terus yang kedua ada Tecno Camon 40 di harga 2,6 jutaan. Ini smartphone 2 jutaan yang kameranya paling full tim, karena udah punya lensa 0,5. Dan yang ketiga ada pendatang baru Infinix Note 50X, udah pakai mesin kencang Dimensity 7300 dan full fitur AI yang tipis-tipis mirip AI-nya HP flagship. Nah, dari 3 pilihan tadi saya paling suka nih sama Infinix Note 50X karena ini bisa dibilang HP 2 jutaan yang performanya paling ngegas untuk saat ini. Dan jangan lupain juga fitur AI-nya Infinix di harga segini tuh bener-bener melimpah. Lanjut untuk smartphone di harga 3 jutaan, di sini saya punya 3 nominasi terbaik ya. Yang pertama ada Poco X7 di harga 3,4 jutaan. Ini HP 3 jutaan yang performanya udah cukup kenceng dan udah bisa diajak nyembur-nyembur ke dalam air. Yang kedua ada Tecno Camon 40 Pro dan ini bisa dibilang versi ngegasnya Tecno Camon 40. Jadi nggak cuma kamera cakep doang, performa gamingnya juga masih dapat. Yang ketiga ada Samsung A26 ya di harga 3,8 jutaan. Ini HP 3 jutaan yang update softwarenya paling panjang, bisa dapat sampai 6 tahun ke depan. Ya dari 3 pilihan smartphone ini tadinya tuh saya sempat milih Poco S7 ya yang terbaik di 3 jutaan. Cuma pas si Tecno Camon 40 Pro ini masuk, Poco S7 ini tuh berasa melempem gitu. Karena dua HP ini tuh sama-sama punya mesin yang kenceng. Cuma si Tecno ini punya kamera yang lebih OP. Dia udah pakai sensor Sony yang juga levelnya flagship. Oke, masuk di harga 4 jutaan, ini pilihannya makin menarik lagi. Karena di sini saya nemuin beberapa smartphone yang karakternya smartphone gaming wannabe. Yang pertama di harga 4,3 jutaan ada Realme 14 ya. Ini udah pakai chipset Snapdragon yang tergaming lah di harga 4 jutaan. Udah pakai Snapdragon 6 Gen 4. Yang kedua ada Infinix GT30 Pro ya. Ini juga si paling gaming di 4 jutaan. Mesinnya kenceng, memorinya lega, dan punya tombol L1 atau R1 yang bikin main game tuh jadi lebih enak. Dan yang ketiga ada Poco S7 Pro ya, mesinnya juga sama-sama kencang, memorinya sama-sama lega, tapi yang ini baterainya lebih badak dan chargingnya lebih sat-set. Ya dari 3 pilihan tadi sebenarnya balik lagi sama selera dan kebutuhan masing-masing ya. Kalau versi saya sih Infinix itu
oke, desainnya menarik, gaming banget, bahkan ada tombol L1 dan R1 ya. Cuma untuk kebutuhan yang spesifik gaming, saya tuh lebih butuh baterai yang lebih badak dan charging yang lebih kencang. Yang mana dua hal itu adanya cuma di Poco X7 Pro. Untuk smartphone di harga 5 jutaan, tadinya di sini tuh masih lumayan anyep ya. Tapi pas Motorola masukin HP 5 jutaannya, langsung rame lagi nih. Ya, yang pertama ada Motorola Edge 60 Fusion ya di harga 5,3 juta. Ini harga promo, kita bisa dapetin smartphone dengan layar lengkung 4 sisi, kamera cakep buat ngonten, dan baterainya juga badak. Yang kedua ada Redmi Note 14 Pro Plus. Ini Redmi Note yang paling ganteng untuk saat ini ya. Performa kencang, kamera mantap, dan ngecasnya juga kencang banget, 120 watt. Yang ketiga ada Sharp Aqua Sense 9 ya, di harga 5,8 jutaan. Ya speknya sih biasa aja, tapi HP ini punya dua kata menarik. Bodi kecil dan baterainya tetap badak. Ya, dari tiga pilihan tadi, saya paling suka sama Motorola Edge 60 Fusion. Ini HP 5 jutaan yang porsinya paling lengkap. Dan kita nggak cuma disuguhin spek teknis doang yang emang udah cakep di HP ini. Performa kenceng, kamera mantap, terus baterai badak. Tapi dia juga punya software yang matang banget ya. Dan konektivitas ke PC-nya juga oke banget lewat Smart Connect. Oke lanjut, untuk smartphone harga 6 jutaan di sini pilihannya makin tipis ya. Yang pertama ada Realme 13 Pro Plus. Ini harganya udah terjun bebas dan bisa dibilang ini HP dengan lensa tele periskop termurah yang ada di pasaran saat ini. Terus yang kedua ada Samsung A56 di harga 6,2 jutaan. Ya, di sini saya sengaja pilih yang varian paling tinggi ya, 1225 GB. Supaya ngedukung update-nya yang juga panjang sampai 6 tahun ke depan. Terus yang ketiga ada Xiaomi 14T ya. Ini sih paling Leica di harga 6 jutaan dan kita nggak cuma dapat formasi kamera full frame tapi juga mesin yang tetap kencang. Ya, dari tiga pilihan tadi Xiaomi 14T ini emang punya kamera yang mantap ya, Leica, dan mesin yang kencang. Tapi kalau untuk kebutuhan jangka panjang, One UI 7 dan jaminan update sampai 6 tahun ke depan, rasanya lebih masuk akal ya buat ngambil Samsung A56. Untuk smartphone di harga 7 jutaan, di sini saya punya tiga pilihan terbaik ya. Yang pertama ada Vivo V50 yang varian paling tinggi di 12,512 GB. Ini harganya 7 jutaan. Kita dapat versi facelift-nya Vivo V40 yang emang desain dan kameranya udah on top lah. Nah, di sini nambah baterai lebih badak dan charger lebih kencang. Lanjut, yang kedua ada Poco F7 Pro di harga 7 jutaan juga. Kita dapat smartphone dengan Snapdragon 8 Gen 3 termurah yang ada di pasaran saat ini. Yang ketiga ada Samsung S24 FE yang harganya udah mulai terjun bebas nih di 7,7 jutaan. Dan di harga segini kita udah bisa nyicipin fitur-fitur mahalnya Samsung Series S. Ya, dari tiga pilihan tadi, versi saya nih, kalau ada Samsung Series S yang dijual di harga segini, gas, ambil aja meskipun itu seri FE sekalipun. Karena di sini kita dapetin fitur Galaxy AI yang super komplit ya, nggak cuma AI Circle to Search doang. Di sini kita dapat AI Interpreter, terus transkrip rekaman rapat, sampai chat assist. Jangan lupain juga sama fitur Samsung DeX ya, yang bisa bikin HP itu jadi PC berjalan buat pengalaman yang lebih full desktop. Ya, untuk smartphone harga 8 jutaan, di sini saya punya tiga pilihan. Yang pertama ada Oppo Reno 13 ya, yang harganya udah mulai terkoreksi di 8 jutaan, dan kita dapat spek HP Reno yang paling ganteng untuk saat ini. Terus yang kedua ada Xiaomi 14T Pro di harga 8,4 jutaan. Nah, ini bisa dibilang versi steroidnya Xiaomi 14T ya, dengan mesin yang lebih ngegas dan ngecas yang lebih satset. Terus yang ketiga ada iPhone jadul nih, iPhone 13 yang sekarang harganya udah terjun bebas di 8,5 jutaan. Kita dapetin storage 128 GB, performa yang masih kenceng, dan kamera yang juga ngontenable. Nah, dari tiga pilihan tadi, sebenarnya iPhone 13 yang harganya udah diobral gini tuh cukup menarik ya. Tapi kalau Anda tuh butuh mesin kencang yang rasa flagship, terus kamera standar Leica, dan fitur AI yang sabrek, rasanya masih susah ya buat nggak ngerekomendasiin Xiaomi 14T Pro di harga segini. Untuk smartphone harga 9 jutaan, ini isinya tuh smartphone yang fiturnya tuh hampir flagship ya. Bahkan beberapa udah pakai mesin yang paling kenceng untuk saat ini. Yang pertama ada ROG Phone 9 FE, ROG Phone yang seri termurahnya. Dia pakai Snapdragon 8 Gen 3 dan punya pilihan aksesoris gaming yang cukup melimpah. Yang kedua ada Poco F7 Ultra ya, di harga 9,7 jutaan. Ini adalah smartphone dengan Snapdragon 8 Elite termurah yang ada di pasaran untuk saat ini. Terus yang ketiga ada iQOO 13 yang varian paling rendah di harga 9,9 juta. Di sini kita masih dapat Snapdragon 8 Elite dengan formasi kamera yang lebih full frame, termasuk ada lensa telenya.
Bingung juga sih kalau 3 pilihan ini tuh mesinnya kencang semua. Tapi kalau Anda tuh spesifik untuk kebutuhan gaming aja nih, saran saya sih ambil ROG Phone 9 FE ya, karena mesin kencang dapet, layar juga mantep, dan pilihan aksesoris gamingnya juga lebih melimpah. Nah, untuk smartphone di harga 10 juta ke atas, ini saya bagi lagi jadi 3. Yang pertama untuk harga 10-15 juta. Di sini ada Samsung S25 base model, terus Oppo Find X8, dan jangan lupa juga iPhone 15 ya, yang harganya juga udah terjun bebas di 11,5 juta. Dan 3 pilihan ini saya paling srek dan paling suka sebenarnya sama Oppo Find X8 sih. Kalau ROG 15-nya enak banget ya dipakai, ya mesinnya juga sama-sama kenceng, dan jangan lupa juga formasi kameranya ini lebih full tim, Pak. Karena nggak cuma kamera utama, ultrawide yang juga mantap, tapi di sini juga ada lensa periskopnya. Terus untuk harga 15-20 juta, di sini ada Samsung S25 Plus, Oppo Find X8 Pro, dan Vivo S200 Pro. Nah, kalau disuruh milih sih, jujur saya lebih suka sama Vivo S200 Pro ya. Ini definisi HP dengan formasi kamera terkomplit lah buat harga segini ya. Terutama untuk kamera videonya, ini udah bisa 4K 120 fps dan punya mode lock di kamera videonya. Yang mana dua hal tadi tuh nggak ditemuin di Oppo Find X8 Pro dan juga Samsung S25 Plus. Dan yang terakhir, ini kategori smartphone lipat di harga 20 juta ke atas ya. Di sini ada Honor Magic V3, Huawei Mate X6, dan Oppo Find N5. Jangan lupain juga nih, Samsung bentar lagi juga ngeluarin Z Fold 7, jadi patut dipertimbangkan. Nah, kalau harus milih, saya sih lebih srek dengan Oppo Find N5 ya. Selain desain tipis, baterai oke, dan performa kenceng, yang penting sih softwarenya ya buat smartphone lipat. Dan ColorOS 15 di smartphone ini tuh udah cukup memenuhi lah untuk kategori smartphone lipat. Oke, segitu aja dulu video rekomendasi smartphone terbaik di bulan Mei 2025. Nah, untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian smartphone yang saya sebut tadi, Anda bisa langsung cek di kolom deskripsi di bawah video ini. Ya, sekali lagi, ini adalah pilihan subjektif dari saya pribadi ya. Jadi kalau Anda tuh punya pilihan smartphone yang lebih menarik dan nggak sempat saya sebut di video tadi, monggo tulis aja di kolom komentar di bawah. Kita sharing bareng di sini. Ya, di sini dengan saya Arya dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.